Kejatuhan harga saham emiten Prayogo Pangestu tak hanya berlangsung di emiten-emiten yang gagal masuk indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Harga saham emiten Prayogo yang lain dan tak terkait langsung dengan manuver MSCI ikut berguguran. Harga saham PT Barito Pacific Tbk pada perdagangan Jumat turun minus 10,4% ke Rp815 per saham. Koreksi paling dalam berlangsung di PT Chandra Asri Pacific Tbk. Harga sahamnya anjlok minus 19,4% ke Rp6.525 per saham. Tekanan di saham TPIA melanjutkan pelemahan yang terjadi hari sebelumnya. Pada Kamis, harga saham TPIA sudah merosot minus 6,09%. Penurunan harga saham hari ini menyusul manuver tak biasa yang dilakukan MSCI lewat pengumuman pada 6 Februari. MSCI menyebut tidak akan mempertimbangkan untuk menambahkan 3 saham emiten Prayogo Pangestu sebagai konstituen anyar dalam review pada Februari 2025. Manuver MSCI membuat saham Brand, Cuan dan Petero kompak merosot. Harga saham Brand, Cuan, dan Petero mengalami auto rejection di batas bawah alias ARB usai terkoreksi masing-masing 19,9%, 20%, dan 24,6% pada perdagangan Jumat, 7 Februari 2025. Terlepas dari manuver MSCI, prospek fundamental emiten milik Prayogo Pangestu seperti TPIA sejatinya tidak berubah. Pabrik petrokimia TPIA di Ciwandan, Cilegon, Banten baru saja mendapatkan status objek vital nasional bidang industri. TPIA juga masih tetap dalam rencananya mengakuisisi seluruh kepemilikan Shell Singapore Pty Ltd di Shell Energy and Chemicals Park Singapore yang berisi aset-aset cukup penting. Strategi ini diproyeksikan menghasilkan dampak signifikan bagi pendapatan TPIA. CAPGC diperkirakan menyumbang hingga 8 miliar US dollar per tahun sehingga dapat meningkatkan total pendapatan perusahaan hingga 5 kali lipat pada periode 2024 hingga 2026. Dari sisi bottom line, TPIA belum berhasil lepas dari jerat kerugian, tetapi kerugian TPIA berhasil menyusut. Pada tahun 2023, rugi bersih TPIA berhasil berkurang menjadi 33,57 juta US dollar dari sebelumnya 149,53 juta US dollar pada 2022. Disclaimer on, perlu Anda ingat, berita ini bukan ajakan untuk membeli atau tidak membeli saham apapun. Segala keputusan investasi menjadi tanggung jawab Anda sepenuhnya.